Jumpa lagi. Saat ini saya berada di Kabupaten Mempawah bersama dengan Ibu Bupati, Ibu Erlina. Ibu, kita sekarang mau ngobrol nih. Ini ngobrolnya ini dengan tema namanya Ngopi Darat. Ngobrol bersama pimpinan daerah lingkup Kalimantan Barat. Nah, jadi Ibu ini kan salah satu bupati perempuan di Kalimantan Barat. Iya. Apa sih susahnya atau kalau perlu senangnya aja deh jadi bupati perempuan di Kalimantan Barat ini? Iya, terima kasih Pak. Siap. Jadi sebetulnya kalau dibilang jadi kepala daerah itu kan memang penuh dengan tantangan dan risiko ya Pak ya. Siap. Ya, jadi kalau memang seandainya mau jadi kepala daerah itu memang harus siap dengan segala ancaman, dengan segala perkataan apapun, baik itu istilahnya menyenangkan ataupun tidak menyenangkan harus ditempuh. Siap. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2018 saya ikut pilkada, ya alhamdulillah tahun 2019 saya baru dilantik. Dan untuk saat ini boleh dikatakan baru sekitar 2 tahun lebih ya. 2 tahun saya lebih, menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah. Ya, yang mana kita ketahui bahwa Kabupaten Mempawah ini di tahun 2020 ini alhamdulillah berdiri proyek strategi nasional yaitu pelabuhan internasional dengan satu lagi yaitu pabrik smelter. Ya. Jadi ada 2 proyek strategi nasional yang tadi saya sampaikan bahwa pelabuhan internasional Kijing dan juga dengan adanya pabrik smelter. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa senangnya gimana? Ya sebetulnya kalau dibilang senang ya senang jadi kepala daerah karena kita punya kebijakan dan kita juga mempunyai inovasi yang bisa untuk kita kembangkan ya pada masyarakat daerah. Jadi itu yang senang ya. Tetapi yang mungkin dalam hal ini ada juga sulitnya bila mana menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin boleh dikatakan harus banyak sabarnya. Banyak sabarnya. Tapi sebagai perempuan jadi, sudah terlatih ya untuk sabar ya. Ya, alhamdulillah sih Pak. Tapi ya itu tadi saya bilang memang banyak istilahnya ya dinamika lah seorang memimpin ya. Yang tadinya dulunya saya ada ASN ya Pak. Dulu saya ada pegawai di kejaksaan, jaksa di Kejaksaan Tinggi. Lebih kurang sekitar 27 tahun mengabdi di kejaksaan. Alhamdulillah. Dunia yang berbeda tentunya. Iya, dunia yang berbeda. Tapi saya berusaha untuk bagaimana supaya bisa menempatkan posisi juga saat ini sebagai kepala daerah dan bisa mengayomi masyarakat yang ada di kota. Luar biasa, dari ASN ikut pilkada sekali langsung jos, langsung gol berhasil. Ya itu satu karunia yang Ibu jalan. Tapi tadi saya melihat semangat ya, bagaimana Ibu menyampaikan ada tantangan di situ, ada ide yang harus diwujudkan sebagai konsekuensi moral tanggung jawab setelah menjadi kepala daerah ya. Nah Ibu, tentunya untuk membangun itu pasti selain kita butuh SDM, yang vital itu juga butuh anggaran. Kalau boleh fair, pandemi ini kan PAD semakin turun. Nah sehingga anggaran dari pemerintah lah menjadi andalan. Menurut Ibu, porsi anggaran sudah cukup? Dan kalau nggak cukup, bagaimana rakyat ini mau kita bangun dan daerah ini? Terima kasih Pak. Jadi untuk terkait dengan anggaran, karena tahun 2009 pada saat saya dilantik itu masih belum pandemi Pak ya. Belum. Setelah masuk bulan Maret tahun 2020 baru pandemi mulai ada. Jadi sampai saat ini, tapi boleh dikatakan pada masa saya menjabat sebagai bupati ini memang banyak masalah terkait dengan anggaran. Tetapi biar bagaimanapun kita jangan terlena dengan pada saat misalnya masalah anggaran itu. Tetapi bagaimana kita mengacu dengan anggaran yang ada ini kita bisa betul-betul bisa membangun Kabupaten Mempawah. Jadi boleh dikatakan di dalam penggunaan anggaran itu kan ada memang yang harus kita selesaikan, harus kita pertanggungjawabkan itu Pak. Yaitu satu apa saja yang harus kita inikan prioritasnya apa untuk pembiayaan. Jadi pembiayaan itu sudah ditentukan sama kesehatan sekian persen, lalu untuk PUPR juga istilahnya untuk konstruksi juga infrastruktur juga sekian, lalu untuk pendidikan juga sekian. Jadi itu dulu yang wajib dulu, yang wajib dulu kita prioritaskan, gaji segala macam itu yang terikat itu kita prioritaskan. Setelah itu sisa anggaran berapa itulah baru kita bisa istilahnya bisa untuk istilahnya membagi program-program apa aja yang sesuai dengan visi misi yang harus saya cakupi gitu. Memang ini sudah tepat jadi pimpinan daerah karena uang yang terbatas tidak menjadi dilema, tapi sudah mulai memikirkan
oh yang prioritas anggaran ini ke sana dulu. Yeah. Ini salah satu jurus ya. Mungkin contoh bagi yang lain kalau menjadi pimpinan daerah tidak stres saja mikirin anggaran semakin sedikit. Nah, Ibu, kalau membangun daerah di sini masyarakat itu kadang SDM dengan berbagai kondisinya butuh pendidikan dan macam-macam. Menurut Ibu bagaimana dengan tadi banyak proyek strategis mengangkat pola pikir masyarakat yang ada di Mempawah ini terbuka terhadap dinamika yang ada, pembangunan, ilmu pengetahuan, teknologi, apa yang Ibu lakukan untuk mengangkat pemahaman tingkat pendidikan, cara berpikir masyarakat di Mempawah? Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi untuk dengan adanya pelabuhan internasional ini, saya mengharapkan jangan sampai masyarakat di Mempawah ini menjadi tertidur, hanya sebagai penonton, tidak sebagai pekerja di dalam kegiatan-kegiatan daripada istilahnya yang ada berupa pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di sini atau pelabuhan itu sendiri yang ada di sini. Tetapi saya mengupayakan dengan istilahnya teknologi yang canggih saat ini kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Nah, pertama adalah satu, kita minta kepada pihak perusahaan atau pihak daripada istilahnya seperti yang ada di sini atau PT BAI atau istilahnya Pelindo itu ada mengadakan CSR Pak, CSR. Jadi dengan dananya CSR itulah kita istilahnya membantu masyarakat yang terdampak daripada adanya pembangunan pelabuhan internasional tadi atau pembangunan daripada PT BAI yaitu pabrik semen itu. Jadi dari inilah Pak, dari apa namanya investor itulah yang CSR itulah yang membantu untuk bisa memberikan untuk bisa pelatihan pada masyarakat. Pengalihan pada masyarakat, juga memberikan istilahnya kejurusan, sekolah kejurusan kepada mereka supaya nanti mereka bisa direkrut untuk dipekerjakan Jadi ada hubungan yang mutualisme antara investor masuk, tidak hanya dia mengeruk hasil alam, mendapatkan penghasilan, tapi masyarakat ini juga disentuh, ada perubahan cara berpikir, kemajuan daerah situ. Dibantu oleh pihak investor tadi punya kegiatannya di Mempawah ini Pak, seperti BAI, seperti yang ada di Pelindo, jadi CS itu. Jadi ada program saya sekarang ini Pak, kebetulan kita tahu bahwa pada masa pandemi ini mungkin kita tidak dapat juga istilahnya semaksimal untuk penganggaran yang memang yang disalur, yang ditransfer oleh APBN ya Pak ya. Tetapi bagaimana istilahnya program pembangunan yang saya inginkan bisa terwujud. Salah satu adalah saya bekerja sama menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan-perusahaan yang ada di kami Mempawah. Sehingga kami membuka suatu namanya bentuknya ada rumah CSR. Jadi rumah CSR itu adalah rumah untuk menghimpun kegiatan program-program yang mungkin dalam hal ini kami sudah melakukan suatu sudah membuat satu program tetapi tidak dapat untuk realisasikan dengan anggaran yang tak ada, anggaran yang tersedia anggaran kan tidak ada. Jadi sehingga itulah jadi dana CSR itu dapat istilahnya untuk membangun daripada pembangunan program yang memang istilahnya yang belum kita dapat memberikan pengeluaran dana dari APBD tadi, tetapi melalui dana CSR itu tadi Pak. Tentunya. Jadi dirangkul semuanya. Apa yang dilakukan itu untuk mengawal program itu jalan, dibangun komunikasi yang intens dengan perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan rakyat memahami program itu dan bisa join ya Bu ya di sini. Jadi kami tidak menerima uang Rp1 pun. Jadi kami dengan perusahaan tidak menerima uang, tetapi kami hanya minta program saja sesuai dengan CSR yang ada. Jadi CSR-nya itulah untuk membangun program apa seperti satu sekolahan, mungkin sekolahan yang memang harus disiapkan ada lokal tambahan di daerah itu ada pabrik atau perusahaan yang ada di situ, maka dia nanti yang dibangun di situ. Tapi kami hanya dapat menerima daripada hasil daripada istilahnya ini pekerjaan aja, tidak itu jalan lingkaran atau mungkin rumah ibadah atau apa gitu misalnya tempat tambahan ini PAUD apa segala macam. Pokoknya yang penting kami tidak terima uang, kami hanya terima program itu saja. Sangat luar biasa. Nah sekarang Ibu, ini kan terkait dengan uang yang menyalurkan kan KPPN, kami juga ada Kanwil Perbendaharaan yang mengawal bagaimana pelaksanaan anggaran yang ada di kabupaten itu bisa lancar, cepat, tepat sasaran dan akuntabel. Menurut Ibu peran Kanwil Perbendaharaan atau KPPN sejauh ini yang Ibu rasakan sudah cukup, perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana kira-kira Ibu? Saya rasa Pak, hubungan saat ini pemerintah khususnya ada pemerintah Kabupaten Mempawah ini sangat harmonis sekali, sangat terbantu dengan adanya Kanwil Perbendaharaan dan juga adanya
Ya, KPPN. Karena apa Pak? Karena kami juga pernah waktu itu ada konsultasi juga masalah yang tadi Bapak sampaikan, masalah NPWP cabang. Itu kami juga waktu berapa kali pertemuan dengan sebelum Kakandil yang baru ini, kami sudah berkomunikasi masalah NPWP cabang. Dan sampai ke Menko Keuangan juga kami sudah pergi ke sana, langsung ke Dirjennya menanyakan bagaimana supaya Kabupaten Mempawah ini perusahaan-perusahaan yang ada ini bisa untuk mempunyai NPWP cabang. Tapi alhamdulillah Pak, untuk saat ini kami sudah menjadikan satu persyaratan. Jadi mencantumkan satu persyaratan bila mana istilahnya membangun atau mendirikan perusahaan di sini harus siap untuk mendapat ada komitmen menjadi ada istilahnya masuk dalam NPWP cabang itu buat di sini. Sudah bisa direalisasikan? Iya, sudah realisasikan Pak. Alhamdulillah. Ini contoh bagi kabupaten lain atau kota yang memang ada program seperti itu. Iya, sudah Pak. Dan juga tadi juga CSA juga kita bikin digitalisasi Pak. Jadi ada input segala macam. Jadi sistem jelas ya, bisa diakses juga ya. Jadi tempat sekretariat juga di Bapeda. Iya, alhamdulillah. Kita kalau pengen ngobrol dengan Bupati nggak ada habisnya, dan beliau semangat sekali. Tapi kesempatan kali ini kita menangkap banyak hal ya dari semangat beliau sejak menjadi ASN sekarang menjadi pimpinan daerah. Dan kami yakin ya, kayak Ibu Erlina sebagai Bupati Mempawah ini banyak ide yang bagus untuk Kabupaten Mempawah beserta untuk rakyat semuanya. Dan tentunya bagi pelaku usaha, investor tidak takut datang ke sini karena tadi niatnya baik, juga memperhatikan masyarakat sini. Teman-teman, kita sudahi ya ngopi darat dengan Ibu Erlina sebagai Bupati Mempawah. Saya tidak perlu menyimpulkan, semangat beliau luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Erlina tetap bisa mengawal Kabupaten Mempawah makin maju dan rakyatnya makin makmur. Ngomong-ngomong, ada motonya Ibu atau tagline dari Kabupaten Mempawah? Kabupaten Mempawah mandiri dan cerdas. Mandiri dan cerdas. Kita teriakkan bersama Bu. Kabupaten Mempawah mandiri dan cerdas dan terdepan. Kemudian DJPB handal. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.